Mikel Arteta dan Pep Guardiola harus puas berbagi poin setelah pertandingan mereka berakhir imbang 0-0 di Etihad Stadium. Hasil ini membuat Liverpool kembali ke puncak klasemen Liga Inggris. Manchester City dan Arsenal bermain imbang 0-0 dalam pertandingan yang berjalan alot di Etihad, membuat persaingan juara semakin sengit dengan hanya sisa 9 pertandingan musim ini. Hasil imbang ini membuat kemenangan Liverpool sebelumnya atas Brighton sudah cukup untuk membawa pasukan Jurgen Klopp kembali ke puncak klasemen Liga Premier dengan keunggulan 2 poin di pekan ke-30. Hampir setahun yang lalu, Arsenal kalah telak di pertandingan yang sama. Hasil tersebut memperburuk performa mereka di bulan April yang pada akhirnya mengakhiri harapan gelar mereka musim lalu. Lalu bagaimana dengan musim ini? Apakah Arsenal masih punya harapan? Apakah Liverpool akan semakin dimudahkan dalam usaha mereka meraih gelar juara kedua bersama Jurgen Klopp? Dan apakah Manchester City masih menjadi favorit juara meski kini masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan jarak 3 poin dari The Reds di puncak? Simak semua penjelasannya sebagai berikut. Arsenal nggak niat menang di Etihad. Sejak awal pertandingan kali ini, terlihat prioritas utama Mikel Arteta adalah menjaga jalannya permainan dengan sangat ketat dan mengandalkan kekuatan bertahan timnya untuk membawa pertandingan sedalam mungkin dengan skor imbang. Lagi pula, perburuan gelar Arsenal kali ini memang dibangun atas fondasi pertahanan terbaik mereka di liga. Jadi sejak awal, niatnya tampaknya memang mencari hasil imbang. Oleh karena itu, setelah saling menguasai bola dalam 10 menit pembukaan, tim tuan rumah segera merebut kendali permainan, mendominasi bola hingga ke lini tengah meski tanpa bola. Akibatnya Arsenal tertekan. Dengan kedua penyerang sayap Arsenal, Gabriel Jesus dan Bukayo Saka, terpaksa melakukan banyak pekerjaan bertahan untuk membantu bek sayap mereka. Bahkan pada tahap awal, Gabriel Jesus tampak seperti dikerahkan sebagai bek kiri. Dan ketika mereka berhasil merebut bola kembali, itu sudah terjadi sangat dekat dengan gawang mereka sendiri, sehingga Arsenal terpaksa melancarkan serangan langsung. Dominasi wilayah City begitu kuat, sehingga dalam 30 menit pertama pertandingan, mereka telah melakukan 81 operan di sepertiga akhir Arsenal. Sementara tim tamu hanya melakukan 14 operan. Namun untuk semua dominasi itu, City hanya bisa menciptakan 1 peluang emas. Nathan Ake yang kemudian terpaksa keluar lapangan karena cedera di babak pertama, mendapat sundulan bebas dari tendangan sudut Kevin De Bruyne. Pemain Belanda itu hanya bisa menyundul bola tepat ke arah David Raya di gawang. Arsenal akhirnya berhasil melewati badai babak pertama, mengakhiri periode itu dengan penguasaan bola hanya 27,8% dan akurasi umpan sebesar 73,9%. Keduanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertemuan pertama kedua tim musim ini. Babak kedua dimulai dengan permainan yang jauh lebih agresif dari kedua belah pihak. Tetapi sekali lagi, City tidak bisa menembus pertahanan Arsenal yang kokoh. Saat waktu pertandingan mencapai 1 jam, tim asuhan Pep Guardiola hanya mencatatkan 0,2 XG atau expected goals dari open play. Bahkan masuknya Jeremy Doku yang dikenal dengan dribbling lincahnya di babak kedua tidak cukup untuk membuka keunggulan. Peluang terbaik City di babak kedua didapat melalui skema bola mati. Josko Gvardiol memenangkan sundulan flick on yang liar ke tiang belakang. Erling Haaland yang dijaga dengan ketat oleh Gabriel Magalhaes sepanjang pertandingan bebas di tiang belakang dengan pandangan gawang yang jelas. Pemain Norwegia itu secara mengejutkan gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kegagalan tersebut menjadi peluang besar terakhir dalam pertandingan, dan Arsenal mampu bertahan untuk meraih hasil imbang tanpa gol. Hasil itu membuat Manchester City gagal mencetak gol dalam pertandingan Liga Premier di Etihad Stadium untuk pertama kalinya sejak kekalahan 2-0 dari Crystal Palace pada Oktober 2021. Mereka telah mencetak gol dalam 47 pertandingan kandang Liga berturut-turut, sebelum hasil imbang melawan Arsenal. Ini berarti Arsenal akhirnya mengakhiri rentetan mengerikan tanpa kemenangan dalam 7 pertandingan tandang melawan Manchester City. Sementara tim asuhan Pep Guardiola memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di semua kompetisi menjadi 23 pertandingan dengan menang 19 kali dan imbang 4 kali. Kemenangan bagi kedua tim akan membuat persaingan gelar semakin terbuka, tetapi hasil imbang
paling menguntungkan Liverpool di antara ketiga penantang. Liverpool kini ungguli Manchester City. Sudah banyak yang memprediksi sebelum laga bahwa Liverpool akan meraih poin penuh saat melawan Brighton dengan kemungkinan menang mencapai 60,7%. Tim asuhan Jurgen Klopp pun kini tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan Liga Premier di Anfield, dengan 21 kemenangan di antaranya. Berdasarkan performa mereka selama beberapa bulan terakhir, Brighton memang kecil kemungkinannya mendapatkan poin penuh di sini. Kemenangan 1-0 mereka atas Nottingham Forest di pertandingan terakhir sempat memberi mereka penilaian positif menuju pertandingan melawan Liverpool. Tetapi tim Roberto De Zerbi belum pernah memenangkan pertandingan Liga Premier secara beruntun sejak September lalu. Brighton turut mempengaruhi persaingan gelar Liga Premier musim lalu, saat mereka mengalahkan Arsenal 3-0 di Emirates Stadium pada bulan Mei, yang memupus harapan The Gunners untuk meraih gelar Liga pertama sejak 2004. Dengan kemenangan Liverpool atas Brighton di Anfield, hasil imbang antara Arsenal melawan Manchester City berdampak buruk bagi peluang juara The Gunners. Peluang mereka semakin kecil untuk memenangkan gelar Liga Premier. Kini tim asuhan Mikel Arteta tertinggal 2 poin di belakang Liverpool, dan hanya berjarak 1 poin di depan Manchester City dengan sisa 9 pertandingan. Kemenangan Liverpool diikuti oleh hasil imbang antara Arsenal dan Manchester City, memberikan keuntungan bagi pihak Liverpool untuk bisa menjauh dari Manchester City yang menjadi favorit juara. Komputer Super Opta bahkan kini menjadikan tim asuhan Jurgen Klopp sebagai favorit juara dengan kemungkinan juara mencapai 47,7%, sementara City turun menjadi 33,5% dan Arsenal hanya sebesar 18,8%. 9 pertandingan terakhir masih menentukan. Dengan 9 pertandingan tersisa dan dengan hanya selisih 2 hingga 3 poin yang memisahkan antara Liverpool, Arsenal dan Manchester City di posisi ketiga, belum pernah ada musim seketat ini sejak Premier League pertama kali bergulir sejak tahun 1992. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah seberapa sulit setiap pertandingan yang akan dijalani masing-masing tim papan atas tersebut di laga-laga berikutnya. Liverpool memiliki jadwal yang bisa dikatakan teringan dari ketiga klub tersebut. City di posisi kedua, dan Arsenal menghadapi pertandingan yang paling menantang. Berikut adalah lawan Arsenal di 9 pekan terakhir Premier League. Mereka akan menghadapi Luton Town di kandang, kemudian laga tandang melawan Brighton, melawan Aston Villa di kandang, melawan Wolves di laga tandang, melawan Chelsea di laga kandang, kemudian bertandang ke markas Tottenham Hotspur, kemudian menjamu Bournemouth, lalu bertandang ke markas Manchester United, dan terakhir akan melawan Everton di Emirates Stadium. Bandingkan dengan 9 lawan terakhir Manchester City berikut ini. Manchester City selanjutnya akan menghadapi Aston Villa, kemudian Crystal Palace, Luton Town, Tottenham Hotspur, Brighton, Nottingham Forest, melawan Wolves, kemudian bertandang ke markas Fulham, dan di hari terakhir Liga mereka akan menjamu West Ham United. Kemudian Liverpool akan menjamu Sheffield United, kemudian bertandang ke markas Manchester United, kemudian melawan Crystal Palace, Fulham, Everton, West Ham, lalu menjamu Tottenham Hotspur, bertandang ke Aston Villa, dan terakhir akan menjamu Wolves di Anfield Stadium. Nah, siapa menurutmu yang punya peluang besar untuk bisa menjadi juara jika melihat 9 lawan terakhir mereka? Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.